warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divianti Nabila dengan NIM A251-23045 dari kelas B. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kinetika kimia. Jadi materi yang saya pilih untuk saya jelaskan hari ini adalah kinetika reaksi enzim dengan metode Hanes. Kinetika reaksi enzim adalah studi tentang bagaimana cepat atau lambat suatu reaksi kimia berlangsung ketika dibantu oleh enzim. Jadi kinetika ini menjelaskan hubungan antara jumlah enzim, jumlah substrat, zat yang bereaksi, dan faktor-faktor lain seperti suhu dan pH terhadap kecepatan reaksi. Melalui studi kinetika ini, para ilmuwan dapat memahami mekanisme kerja enzim secara lebih mendalam, termasuk tahapan pembentukan kompleks enzim, substrat, dan pelepasan produk. Salah satu mode paling dikenal dalam kinetika enzim adalah mode Michaelis-Menten yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi substrat dan kecepatan reaksi. Nah, dalam model ini, dua parameter penting ditentukan, yaitu Km atau konstanta Michaelis dan Vmax atau kecepatan maksimum. Km menunjukkan seberapa besar afinitas enzim terhadap substratnya, sedangkan Vmax menunjukkan kecepatan reaksi maksimal saat semua situs aktif enzim jenuh oleh substrat. Selanjutnya ada pengertian metode Hanes. Jadi metode Hanes adalah salah satu metode grafik dalam kinetika enzim yang digunakan untuk menentukan parameter kinetik enzim yaitu Vmax atau laju maksimum reaksi dan Km konstanta Michaelis. Metode ini merupakan transformasi dari persamaan Michaelis-Menten menjadi bentuk garis lurus atau linear sehingga memudahkan analis data eksperimen. Nah, selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaiannya. Pertama, di sini ada soalnya. Soalnya yaitu diketahui data percobaan adalah sebagai berikut. S dan MM itu 1, 2, 4, 6, dan 8. Dan V itu 0.5, 0.8, 1.5, 2.0, dan 2.4. Nah, gunakan metode Hanes untuk menentukan nilai Vmax dan Km. Gambarkan grafik Hanes dari ada penyelesaian. Nah, langkah pertama yaitu menghitung nilai S per V untuk setiap pasangan data. Untuk setiap pasangan data konsentrasi substrat atau S dan laju reaksi atau V, dihitung nilai S per V dengan rumus S per V sama dengan S dibagi V. Contohnya jika S sama dengan 2 mm dan V sama dengan 0,8 mol per min, maka S per V sama dengan 2 per 0,8 sama dengan 2,5. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, di sini ada keterangan rumus. Yang pertama ada S. Jadi S itu konsentrasi substrat dalam mm atau milimolar. Nah, selanjutnya ada V, yaitu laju reaksi dalam U-mol atau min atau mikromol per menit. Nah, S per V ini adalah hasil pembagian konsentrasi substrat terhadap laju reaksi. Kemudian ada Vmax, kecepatan maksimum reaksi. Terus ada Km, yaitu konstanta Michaelis yang menunjukkan afinitas enzim terhadap substrat. Dan yang terakhir ada persamaan linier hasil plot, yaitu Y sama dengan Mx tambah C, di mana M sama dengan 1 per Vmax, yaitu kemiringan grafik, dan C sama dengan Km per Vmax, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Langkah kedua yaitu plot grafik S per V terhadap S6. Nah, data hasil perhitungan S per V diplot pada grafik yaitu sumbu X, S dalam
mm, dan sumbu Y S per V. Jadi grafik ini digunakan untuk mendapatkan hubungan linier antara S per V dan S dengan bentuk S per V sama dengan 1 per Vmax S, kemudian ditambah Km per Vmax. Kemudian langkah ketiga yaitu lakukan regresi linier. Nah, dari grafik dilakukan regresi linier untuk mendapatkan persamaan garis. Y sama dengan mx tambah c. Dengan Y sama dengan S per V, kemudian X sama dengan S, M sama dengan 1 per Vmax, kemudian C sama dengan Km per Vmax. Hasil regresi itu menunjukkan gradien 1 per Vmax sama dengan 0,1717 dan intersip Km per Vmax sama dengan 19787. Dan langkah terakhir yaitu hitung Vmax dan Km. Dari hasil regresi, yang pertama menghitung Vmax. 1 per Vmax sama dengan 0,1717. Vmax sama dengan 1 per 0,1717 sama dengan 5,82 mol per min. Kemudian menghitung Km. Km per Vmax sama dengan 1,9787, Km sama dengan 19787 dikali 5,82 sama dengan 11,52 mm. Nah, kesimpulannya Vmax itu kecepatan maksimum reaksi yang menghasilkan 5,82 mol per min. Kemudian Km atau konstansa Michaelis itu menghasilkan 5,52 mm. Nah, dari hasil yang sudah kami peroleh, jika dibuatkan grafik, maka teman-teman bisa lihat bentuk grafiknya seperti yang ada di gambar. Itu saja penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.